Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut masih ngebahas tentang kestabilan suatu sistem ya. Jadi kalau di video awal tadi kita cek kestabilan sistem melalui letak pol closed loop-nya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan metode yang satu level lebih advance. Kita akan menggunakan metode yang namanya Routh-Hurwitz kayak gitu. Nah, apa itu Routh-Hurwitz? Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan metode Routh-Hurwitz ini, itu kita akan bisa melihat berapa sih kira-kira jumlah pol closed loop yang ada di LHP, RHP, dan juga di sumbu imajinernya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan kita ngecek langsung ya letak polnya itu ada di mana. Nah, kalau pakai Routh-Hurwitz itu yang kita cek adalah berapa sih jumlah polnya yang ada di daerah-daerah ini. Kayak gitu. Ntar kan kalau misalnya kita udah bisa tahu nih kira-kira di LHP-nya ada berapa, terus di RHP-nya ada berapa, terus di yang imajinernya ada berapa, itu nanti kita otomatis bisa langsung cek juga kan ya kestabilannya itu, kestabilan sistemnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita coba sedikit simpulkan lebih awal, jadi kalau misalnya di LHP-nya ini kalau misalnya semua polnya ada di LHP di sebelah sini, otomatis sistem kita akan stabil ya. Tapi kalau misalnya kita punya pol di RHP nih di sebelah sini, ya otomatis sistem kita akan tidak stabil ya kan. Dan juga sama nih kalau misalnya kita punya juga letak pol di sumbu J omega atau di sumbu imajiner ini, ya berarti nanti sistem kita akan marginally stable ya, kayak gitu. Nah, cara menggunakan metodenya seperti apa? Jadi sebetulnya hanya ada dua tahapan. Yang pertama itu kita buat dulu tabelnya seperti apa, baru nanti dari root table itu kita bisa menginterpretasikan jumlah polnya ada berapa di setiap daerah-daerah ini, LHP, RHP, dan juga di sumbu J omega kayak gitu. Nah, sebelum ke tahap kedua ini, kita coba pahami dulu untuk yang tahapan pertama ya, yang membuat root table-nya. Jadi kalau untuk membuat root table ini, sebenarnya yang kalian butuhkan hanyalah fungsi transfer closed loop dari suatu sistem. Jadi kalau misalnya kalian cuman punyanya GS doang misalnya, kalau GS kan dia fungsi transfer open loop ya. Nah, untuk membuat root table ini ya berarti kalian harus cek dulu untuk yang closed loop-nya. Kalian buat dulu fungsi transfer yang closed loop-nya itu seperti apa. Nah, kalau udah dibentuk fungsi transfer closed loop-nya, baru nanti kalian bisa transformasikan ke bentuk root table ini. Misal nih kalian punya suatu diagram block sistem kalian kayak gini, ini kan udah bentuk yang closed loop ya, ini inputnya, ini outputnya, ini adalah fungsi transfer closed loopnya. Nah, untuk membuat root table itu sebetulnya kalian hanya akan menggunakan polinomial yang bagian bawah sininya aja kayak gitu. Ini saya kasih ini di slide ini dikasih contohnya, dia sistemnya order 4 gitu ya. Nah, untuk membuat root table itu pertama kita tulis dulu nih S-nya itu berapa. Jadi ini kan S-nya berarti dari S pangkat 4 sampai di sini kan ada S pangkat 0 kan ya sebetulnya. Jadi kita tulis dulu secara vertikal nih S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1 sampai S pangkat 0. Lalu setelah itu kita baru tuliskan yang koefisiennya. Ini kan ada A4, A3, A2, A1, dan A0 ya. Kita tuliskan ke arah horizontal ya, ke arah sana, tapi diselang-seling. Jadi yang pertama nih kita tulis dulu A4 karena dia adalah koefisien dari S4. Lalu selanjutnya di sebelah kanannya itu bukan A3 tapi langsung loncat ke A2 kayak gitu. Lalu sebelah kanannya A2 juga bukan A1 tapi yang kita tulis adalah ini ya, si A0 ini kayak gitu. Nah, nanti sisanya, yang tadi kan A3 belum ketulis ya. A3 kita tulis di yang bagian bawah sini. Karena kan di sini juga A3 itu dia koefisien untuk S pangkat 3 ya. Nah, di sini makanya ditulis di baris yang S pangkat 3. Lalu selanjutnya setelah A3, tulislah yang A1 ya, loncat dari A2-nya. Kayak gitu. Nah, sebelah sininya karena udah nggak ada lagi, jadi kita bisa langsung tulis 0 aja kayak ini. Kayak gitu. Nah, setelah ditulis kayak gini, nih ya, tadi kan kita udah coba tulis dua baris pertama nih, sebelah sini. Nah, untuk baris-baris yang bawahnya, nilainya itu kita menggunakan determinan. Jadi, pertama nih,
untuk yang elemen sebelah sini ya, ini elemen B1. Jadi untuk mencari elemen B1 itu rumusnya kayak gini secara umum. Jadi adalah ini statusnya kayak gini ya. Jadi minus determinan dari matriks elemen ini dengan elemen sebelahnya. Lalu dibagi dengan ini nih, elemen pertama yang ada di atasnya. Gitu, kebayang nggak nih? Jadi saya tulis ulang deh ya. Jadi dari yang mengacu ke tabel sini deh ya. Ini saya tulis sebelah sini ada B1, di sini ada B2, di sini ada B3. Nah, buat cari nilai B1 itu adalah minus determinan dibagi dengan suatu elemen. Nah, elemennya itu apa? Elemennya otomatis dia adalah sorry ke coret. Ini saya tulis ulang lagi ya. Sebelah sini nih. Ini adalah B1, ini adalah B2, ini adalah B3. Untuk mencari B1 itu adalah minus determinan dibagi dengan suatu elemen. Nah, elemen bawahnya itu selalu elemen pertama dari baris sebelumnya. Ini kan B1 kan ada di baris yang ketiga ya. Nah, berarti di bagian bawah sini nih, di bagian pembaginya sini, dia adalah elemen pertama dari baris kedua. Berarti dia adalah A3 ya. Makanya di sini ada A3. Gitu. Nah, sedangkan dalam matriks determinannya sini itu diisi dengan elemen sebelumnya. Jadi di baris sebelumnya kan di sini ada A4 dan A3 ya. Jadi di sini kita punya juga nih A4, A3. Lalu sebelah kanannya elemen di baris keduanya adalah yang ini, yang sebelahnya, berarti A2 dan A1. Gitu, A2 dan A1. Kayak gini deh. Sama ya. Ini. Nah, terus untuk mencari B2, saya tulis di sini ya. B2 sama juga minus determinan dibagi dengan elemennya masih sama, pasti A3 juga, karena kan B2 ada di baris ketiga, terus berarti pembaginya adalah di baris sebelumnya dengan elemen yang pertama ya, berarti A3. Nah, di dalam matriksnya sini kita sekarang masih sama juga, defaultnya yang sebelah kolom pertama ini selalu ini ya, 2 baris atau selalu elemen pertama dari 2 baris sebelumnya. Berarti kita akan punya juga sama di sini ada A4 dan juga A3. Nah, sekarang yang membedakan adalah di bagian sininya. Jadi karena B2 itu ada di baris kedua, berarti otomatis elemen yang sebelah sininya ini adalah baris yang ketiga sini, yang sebelumnya. Berarti A0, di kolom ketiga maksudnya ya. Di kolom ketiga. Berarti A0 dan juga 0. Sini ada A0, di sini ada 0. Kayak gitu. Sebelah sini. Sama ya. Dan terakhir nih, buat yang sebelah sini, ini anggap aja B3 ya. Jadi B3 itu sama juga minus determinan, di sini bawahnya masih sama A3 ya. Nah, ini di kolom pertama masih default juga nih A4 dan A3. A4 dan A3. Nah, sedangkan di kolom yang keduanya sini, ini kan karena B3 ada di kolom ketiga, otomatis untuk matriks determinannya di sini elemennya harusnya adalah di kolom selanjutnya ya, karena di sini nggak ada angka apapun, berarti bisa kita anggap dia itu adalah 0 dan juga 0. Makanya kayak gini gitu. Gampang ya, nanti cara ngitung berapa nilai B1, B2 dan juga sebelah sini B3 nya tinggal kalian hitung aja kayak biasa, cara ngitung determinan terus dibagi dengan A3 ini gitu. Terus selanjutnya nih, untuk yang C1, anggap nih yang baris keempat ya, ada C1, ada C2, dan juga ada C3. Saya ganti warna deh. Nah, untuk yang C1, sama juga rumus defaultnya adalah determinan dibagi dengan sesuatu. Nah, yang sesuatunya ini selalu elemen pertama dari baris sebelumnya. Karena C1 ini ada di baris yang keempat, berarti pembaginya akan, ini ya, elemen pertama dari baris sebelumnya, berarti akan ada B1 ya. Ini ada B1. Nah, untuk si elemen matriksnya ini di bagian kolom pertamanya selalu adalah ini dua elemen kolom di baris sebelumnya ya. Berarti ada A3 dan B1 kan ya. C1 kan di sini. Berarti di determinan sininya adalah A3 dan B1. Ini ada A3, ini ada B1. Nah, di kolom yang sebelah kanannya itu adalah
kolom selanjutnya berarti di sini ada A1 dan juga ada B2. Ini A1, ini adalah B2. Kayak gitu. Sama ya. Terus selanjutnya nih untuk yang C2-nya sama juga. Saya kasih contoh sampai C2 aja deh, sisanya silakan kalian coba pahami ya mandiri. Dibagi, pembaginya masih sama, selalu B1. Lalu elemen determinannya sebelah sini, karena C2 itu ada di sebelah sini, berarti selalu yang bagian sini ya defaultnya ya, A3B1. Sedangkan yang sebelah sininya adalah kolom selanjutnya, berarti 0 dan B3. Nah B3 ini karena tadi dia adalah determinannya kayak gini ya, berarti otomatis B3 nilainya 0 kan ya. Makanya sebelah sini kita pakainya 0 dan juga 0. Kayak gini. Gitu. Nah untuk mencari C3, sini, dan juga sini, silahkan kalian coba pahami ya. Coba kalian buktikan, bener gak sih jawabannya kan seperti ini, matriks root tabelnya. Kayak gitu. Next, nah misal nih contoh soal, kalian punya sistem kayak gini, ini diagram bloknya, terus kalian diminta untuk mencari atau membuat root table-nya. Jadi karena di root table ini kita butuhnya adalah persamaan fungsi transfer yang closed loop, berarti kita cari dulu closed loop-nya itu berapa fungsi transfernya dari sini. Nah kalau udah dicari ya kurang lebih akan seperti inilah ya. Ini bisa kalian coba buktikan sendiri ya, benar apa salah. Harusnya sih benar. Nah kalau udah ketemu kayak gini, baru kita masukkan ke Red Harwitz. Jadi karena dia ordernya order 3, otomatis saya tulis dulu nih, ada S3, S2, S1, dan juga S0. Nah lalu untuk yang koefisiennya, kita selang-seling ya, S3 berarti di sini ada 1, lalu bagian yang S pangkat 1 di sini ada 31, yang S2 di sini berarti ada yang 10, lalu selingnya ada 1030. Itu. Nah sebetulnya kalau mau segini aja nggak masalah, masih bisa-bisa juga. Tapi kalau misalnya kalian mau dibikin ke sebelah sininya ada lagi ya, ada lagi kolom, ya tinggal kalian tambahin aja 0 dan juga 0 kayak gini. Gitu, gampang ya. Nah terus ini sebetulnya nih, ini kan 10, ini juga 1030. Nah ini karena sama-sama kelipatan 10 atau bisa dibagi 10, kita juga bisa, ya udah bisa kita sederhanakan gitu maksudnya, biar nanti pas kalian hitung determinannya nggak terlalu besar nilainya. Jadi ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 10, dia jadi 1 ya. Sebelah sini juga sama nih, kalau kita bagi 10 jadi tinggal 103, kayak gitu. Jadi nanti kita punya kolomnya kayak gini ya, 131, lalu 1, 103, kayak gitu. Nah bagian sini, itu kayak tadi ya rumusnya, jadi minus determinan dibagi dengan, karena di sini, nih, ini kan pembaginya harus selalu elemen pertama dari baris sebelumnya. Ini kan 1 ya. Berarti otomatis di sini 1. Nah, untuk yang matriks determinannya, ini bisa saya hapus nggak sih ini? Oh, ini warna hitam ya. Ini. Jadi yang matriks determinannya sini di kolom pertamanya selalu 2 elemen yang pertama di sini. 2 elemen dari baris sebelumnya, berarti 1 dan 1. Ini 1, ini 1, ini saya kasih warna merah juga deh. Sedangkan untuk yang baris kanannya sini berarti ada di elemen baris yang setelahnya. Karena kan kita akan mencari yang bagian sini ya. Berarti kita punya yang sebelah sini nih untuk elemen determinannya. Berarti ada 31 dan juga 103 gitu. Kayak gini. Ini kalau kalian hitung ntar hasilnya min 72 nih. Lalu selanjutnya untuk yang bagian sini juga sama. Ini ada yang salah sih. Ini dia harusnya 1 ya sebelah sini. Jadi nanti dia akan minus minus matriks determinan dibagi dengan, di sini otomatis ada angka 1 ya, karena dari yang sebelah sini. Lalu matriks determinannya di sini juga masih 1 dan 1. Sedangkan di bagian sebelah sininya itu adalah elemen yang di baris selanjutnya di sini. Karena nggak ada angka ya kalau dari persamaan polinomial. Jadi kita bisa anggap 0 dan juga 0 aja gitu. Ini 0, ini 0. Nanti hasilnya otomatis akan 0 juga ya, kayak gitu. Yang bagian bawah sini itu sama juga, jadi bagian 0 sini dia akan ada minus matriks determinan dari pembaginya sebelah sini, otomatis elemen pertama dari baris sebelumnya berarti ada min 72 ya. Di sini ada min 72, lalu di bagian sininya adalah 2 baris per sebelumnya, berarti 1 dan juga min 72.
1 ini min 72, dan elemen sebelah sininya itu adalah elemen di baris sebelumnya ya, sebelah sini. Berarti ada 103 dan juga 0 gitu, 3 dan juga 0. Nah, kalian tinggal hitung aja berapa gitu, gampang ya. Sebelah sini juga sama, sebelah sini juga sama gitu formulanya. Nah udah deh, kayak gitu gampang ya buat bikin root table. Nah untuk mengecek kestabilan sistem itu, setelah kalian buat root table itu kalian tinggal menginterpretasikan kira-kira ada berapa sih jumlah pol di LHP, RHP, dan juga di imaginernya ada berapa. Jadi kalau untuk menginterpretasikan jumlah pol itu dilihat dari ini, jumlah perubahan tanda pada kolom pertama. Jadi nih kalau dari contoh kita yang awal tadi, kita kan punya matriks root table-nya, ini saya tulis ulang deh di slide selanjutnya. Kita punya gini ya, ini ada S3, ada S2, ada S1, ada S0, terus ini 11 min 72, 11 min 72 sama 103. Ini untuk yang kolom pertama. Jadi untuk mengecek jumlah polnya itu sebetulnya kita hanya cukup melihat dari elemen kolom pertama ini. Jadi gini, jumlah pol yang di RHP itu dia dilihat dari jumlah perubahan tandanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan yang pertama ini tandanya, ini warna apa sih saya? Warna hijau. Ini tandanya positif, ini tandanya positif, kemudian ini negatif, baru di sini positif lagi ya. Berarti jumlah perubahan tandanya itu ada 2. Jadi yang pertama dari sini ke sini, itu kan dia berubah dari positif ke negatif. Lalu dari sini ke sini, itu berubah juga kan ya, dari negatif ke positif. Gitu. Makanya bisa dianggap dari root table ini dia terjadi 2 kali perubahan tanda. Berarti artinya jumlah pol di RHP-nya itu ada 2 buah. Kayak gitu. Nah, kalau di RHP-nya ada 2 buah, nanti buat ngecek di LHP-nya ya otomatis tinggal kita lihat aja dari ordernya. Karena ini sistemnya order 3, otomatis harusnya akan ada 3 poles ya. Nah, karena 2-nya udah dipakai atau udah kita tahu dia ada di RHP, otomatis sisanya yang 1 polnya ini dia akan ada di LHP. 1 buah gitu. Nah, untuk yang di sumbu J omeganya, untuk kasus kita yang awal ini dia masih belum ada. Karena untuk yang di J omega ini nanti akan kita bahas juga, cirinya itu adalah kalau misal ada angka 0 di kolom pertama ini. Ini belum kita bahas ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kalau misalnya di kolom pertamanya ini nggak ada angka 0, ya otomatis kita hanya akan punya letak polnya di RHP dan juga di LHP-nya aja. Gitu. Jadi pertama kita cek dulu nih di RHP-nya ada berapa, dengan cara melihat perubahan tandanya ada berapa kali. Nanti sisanya di LHP-nya tinggal kita kurangi aja dari order sistemnya ini. Karena di order 3 ya untuk kasus yang pertama. Jadi otomatis karena udah dikurangin 2 buahnya di RHP, berarti nanti di LHP-nya tinggal 1 buahnya. Gitu, tinggal sisanya. Gitu. Nah, kalau lihat dari sini, karena kita punya pol di RHP, di right half plane, berarti otomatis sistem kita dia unstable ya. Gitu. Gampang kan ya buat cek kestabilan sistemnya. Gitu. Nah, contoh nih. Contoh lagi, misal kita punya ini dia udah bentuk closed loop polinomialnya ya, kayak gini. Terus kita disuruh cari berapa jumlah pol di RHP dan juga di LHP-nya. Ini kan di order 7, ya otomatis kita tulis juga nih S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1, S0. Terus kita tulis koefisiennya dengan loncat-loncat, ini 3. Terus berarti di sini 6, di sini 7, di sini 2. Lalu yang bawahnya berarti ada sisanya ya, 9, 4, 8, dan 6. Lalu yang sebelah sini nih, tinggal kita cari aja determinannya ya. Minus determinan berarti dari 3, 9, 6, 4 dibagi dengan 9. Lalu yang sebelah sininya nih, saya tulis ke sini deh ya. Itu berarti adalah minus determinan 3, 9, dan ini ya, 7, 8 dibagi dengan 9. Ini kalian hitung aja ya sendiri, bisa kan ya. Lalu yang di bagian sini warna biru deh. Berarti nanti dia matriksnya adalah minus tetap 39, tapi sebelah sininya
adalah 2/6 karena sebelahnya ya, dibagi dengan 9. Terakhir yang bagian sini berarti dia adalah minus, determinannya masih sama 39. Lalu sebelah sininya karena nggak ada lagi angka di sini, berarti kita langsung bisa pakai 0 dan 0 ya, dibagi dengan 9 kayak gitu. Ini kalian nanti bisa coba ya dibuktikan. Dia harusnya sih nanti perubahan tandanya nih di kolom yang pertama ini dia harusnya ada sebanyak 4 kali, sehingga nanti RHP-nya itu ada 4. Lalu karena dia ordernya order 7 sistemnya, berarti sisanya nih si 3-nya lagi, 3 polnya dia akan ada di LHP gitu. Nah karena di sini kita punya pol di RHP, di rate half pan, berarti otomatis sistem kita unstable ya gitu. Bisa ya coba dibuktikan. Oke, untuk sekilas nih untuk introduction tentang metode Rotharwitz cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.